Assalamualaikum sahabat baku hantam. Saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Ammar selalu percaya bahwa hidup adalah tentang menikmati kebebasan tanpa batas. Sejak lulus dari universitas dan mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi, ia merasa dunia ada dalam genggamannya. Pergaulannya luas, lingkaran sosialnya penuh dengan orang-orang yang mengejar kesenangan seperti dirinya. Malam-malam panjang di kafe dan bar, perjalanan tanpa rencana ke kota-kota besar, serta hubungan tanpa komitmen menjadi bagian dari hidupnya. Ia tidak pernah memikirkan konsekuensi, tidak pernah merasa perlu mempertanyakan arah hidupnya. Baginya, kebebasan adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan adalah sesuatu yang harus dinikmati tanpa beban. Di tengah kehidupan yang tampak sempurna itu, Ammar bertemu Nadine, seorang wanita yang dalam banyak hal mirip dengannya, tetapi menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Nadine adalah sosok yang menawan, penuh percaya diri, namun di balik senyumnya yang memikat, ada kesedihan yang samar. Keduanya terlibat dalam hubungan yang awalnya ringan, tanpa ikatan, tanpa harapan masa depan. Namun, semakin lama Ammar mengenal Nadine, semakin ia merasa tertarik bukan hanya pada fisiknya, tetapi pada luka-luka tersembunyi di balik sikapnya yang tampak kuat. Tanpa sadar, ia mulai masuk ke dalam hidup Nadine dengan cara yang tidak pernah ia rencanakan. Bukan sekadar sebagai kekasih sementara, tetapi sebagai seseorang yang ikut terseret dalam penderitaan yang wanita itu sembunyikan. Seiring waktu, hubungan mereka bukan lagi sekadar petualangan. Ada perasaan yang tumbuh, meskipun keduanya tak pernah mengakui. Namun, hubungan yang diawali tanpa tujuan selalu membawa konsekuensi yang tidak terduga. Ammar mulai merasakan sesuatu yang selama ini asing baginya, kehampaan. Ia memiliki segalanya, kebebasan, kesenangan, seseorang yang memujanya. Tetapi mengapa ada kekosongan yang semakin besar di dalam dirinya? Setiap malam yang ia habiskan bersama Nadine tidak lagi meninggalkan rasa puas, melainkan pertanyaan yang mengusik batinnya. Namun, sebelum ia bisa menemukan jawabannya, sesuatu yang lebih besar sudah menunggu di depan, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hubungan antara Ammar dan Nadine semakin dalam, namun perlahan, kebahagiaan yang mereka rasakan mulai terasa seperti beban. Di balik setiap pertemuan yang penuh gairah, ada perasaan kosong yang terus mengintai, seolah-olah mereka berusaha menutupi sesuatu yang tak bisa dihindari. Ammar mulai merasakan kejenuhan, tetapi ia tak cukup berani untuk mengakuinya, sementara Nadine semakin terbawa perasaan. Ia mulai menuntut kepastian, menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan tanpa arah. Namun, bagi Ammar, ikatan ini tak lebih dari pelarian sesaat. Ia menikmati keberadaannya di sisi Nadine, tetapi belum pernah benar-benar memikirkan masa depan mereka. Suatu malam, pertengkaran besar pun pecah. Nadine menatap Ammar dengan mata yang penuh amarah dan kekecewaan, menuntut jawaban atas hubungan mereka. "Kita mau dibawa kemana?" tanyanya dengan suara bergetar. Ammar, yang selama ini menghindari pembicaraan seperti ini, hanya bisa diam. Ia merasa terperangkap, seolah semua kebebasan yang selama ini ia nikmati tiba-tiba berubah menjadi jerat yang menyesakkan. Ia mencoba meredakan situasi, tetapi Nadine tak lagi bisa menahan emosinya. Dengan air mata yang jatuh tanpa henti, ia berlari keluar dari apartemen Ammar, meninggalkannya dalam kebingungan dan perasaan bersalah yang mulai menggerogoti hati. Beberapa jam berlalu tanpa kabar, hingga akhirnya Ammar menerima telepon yang mengubah segalanya. Nadine mengalami kecelakaan di tengah hujan deras. Mobil yang dikendarainya tergelincir dan menabrak pembatas jalan. Ia dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi kritis. Dada Ammar terasa sesak, seolah-olah dunia yang selama ini ia pijak tiba-tiba runtuh. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan buruk. Ia bergegas menuju rumah sakit, tetapi sepanjang perjalanan, satu hal terus menghantui pikirannya. Seandainya ia tidak membiarkan Nadine pergi dalam keadaan emosi, seandainya ia menahan dirinya untuk lebih peduli, apakah semua ini bisa dihindari? Di rumah sakit, Ammar mendapati Nadine terbaring lemah di ruang ICU. Tubuhnya dipenuhi luka dan selang-selang yang menjaga hidupnya tetap bertahan. Melihatnya dalam keadaan seperti itu, Ammar merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan yang begitu dalam. Ia berdiri di samping ranjang Nadine, namun tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ia ingin meminta maaf, ingin mengatakan sesuatu yang bisa membuat Nadine merasa lebih baik, tetapi lidahnya terasa keluh.
Di dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ia telah menghancurkan seseorang yang selama ini mencintainya? Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kecemasan dan penyesalan. Amar tak bisa tidur, bayangan Nadine yang terbaring tak berdaya terus menghantuinya. Ia mulai merasa muak dengan dirinya sendiri, dengan kehidupan yang selama ini ia anggap bebas, tetapi ternyata hanya meninggalkan kehampaan dan kehancuran. Semua kesenangan yang dulu ia kejar tiba-tiba kehilangan makna. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia hanya berusaha lari dari sesuatu yang lebih besar, tanggung jawab, ketulusan, dan mungkin dirinya sendiri. Ketika akhirnya dokter memberitahu bahwa Nadine telah melewati masa kritis, Amar merasa lega, tetapi juga semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatannya, dari pilihannya sendiri yang selalu menghindari kenyataan. Kini, ia tidak bisa lagi lari. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Amar merasa benar-benar kehilangan arah. Dan dalam keputusasaan itu, muncul pertanyaan yang terus berputar di benaknya. Apakah ada jalan untuk menebus semua ini? Amar berjalan tanpa tujuan di jalanan kota yang ramai, tetapi di dalam dirinya, ia merasa kosong. Lampu-lampu neon menerangi trotoar, mobil-mobil melaju dengan hiruk-pikuk khas kehidupan malam. Namun semua itu terasa jauh dari jangkauannya. Dulu, ia menikmati kehidupan seperti ini. Kebebasan tanpa batas, pergaulan yang luas, dan kesenangan yang selalu tersedia di genggaman. Namun kini, tidak ada yang mampu mengusir kekosongan dalam jiwanya. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Mimpi-mimpi buruk tentang Nadine terus menghantui malam-malamnya. Kadang ia melihatnya berdiri dalam diam, menatapnya dengan mata yang penuh luka. Kadang ia mendengar suaranya, lirih memanggil namanya dari tempat yang tak bisa ia jangkau. Ketika terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan rasa bersalah mencengkeram dadanya begitu kuat hingga ia sulit bernapas. Ia mulai mempertanyakan segala hal. Mengapa hidupnya berubah menjadi seperti ini? Mengapa kesenangan yang dulu ia banggakan kini berubah menjadi jerat yang tak bisa ia lepaskan? Mencari ketenangan, Amar mencoba kembali ke kehidupan normalnya. Ia bekerja seperti biasa, bertemu teman-temannya, dan bahkan mencoba mengalihkan pikirannya dengan kesibukan. Namun, semuanya terasa sia-sia. Setiap gelak tawa terdengar hampa, setiap percakapan terasa tidak berarti. Tatapan sinis dan bisikan orang-orang yang mengetahui kisahnya semakin menambah luka dalam hatinya. Ia mulai merasa bahwa tak ada lagi tempat baginya di dunia ini. Tak ada jalan untuk kembali, tak ada yang bisa menghapus dosa yang telah ia perbuat. Di tengah kebimbangannya, ia mendapati dirinya duduk di sebuah masjid kecil di sudut kota. Ia tidak tahu apa yang membawanya ke sana. Mungkin hanya kelelahan, mungkin juga sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang menggerakkan langkahnya. Seorang pria tua duduk di sampingnya, membaca Al-Quran dengan suara pelan namun penuh ketenangan. Amar menatap pria itu lama, merasa iri dengan kedamaiannya. Ketika pria itu menutup mushafnya dan berbalik menatapnya, Amar merasa seperti jiwanya telah terbaca. Mengapa engkau lari dari Tuhan, padahal Dia satu-satunya tempat kembali? Tanya pria itu dengan suara lembut, tetapi menembus jiwanya. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada semua hinaan yang pernah ia dengar. Ia tidak memiliki jawaban. Ia tidak tahu mengapa selama ini ia menghindari sesuatu yang sebenarnya selalu ada untuknya. Dalam diam, ia merasakan dadanya semakin sesak, seolah ada sesuatu yang selama ini tertahan dan kini ingin pecah. Selama ini ia mencari ketenangan di tempat yang salah, berharap bisa melupakan dosa tanpa benar-benar menghadapinya. Namun, saat itu, ia menyadari bahwa dosa tidak akan pernah benar-benar hilang jika tidak disertai dengan keberanian untuk menghadapinya dengan ketulusan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Amar menundukkan kepala, merapatkan kedua tangannya di wajahnya, dan membiarkan air matanya jatuh tanpa ditahan. Ia tidak tahu apakah ini awal dari sesuatu yang lebih baik atau hanya sekadar luapan emosi sesaat. Namun satu hal yang pasti, untuk pertama kalinya ia merasakan keinginan untuk berubah. Bukan untuk dunia, bukan untuk orang lain, tetapi untuk jiwanya sendiri yang selama ini tersesat dalam kegelapan. Kesunyian menjadi sahabat baru bagi Amar. Ia mulai menjauh dari kehidupan lamanya, meninggalkan lingkaran pergaulan yang dulu menjadi bagian dari dirinya. Dalam kesendirian, ia membaca kitab-kitab yang sebelumnya tak pernah ia sentuh.
mencoba memahami makna di balik kata-kata yang dahulu terasa asing. Namun, di setiap helaan napasnya, ia masih dihantui pertanyaan, bisakah aku benar-benar diampuni? Bayangan Nadine, dosa-dosa yang telah ia perbuat, serta tatapan penuh cela dari orang-orang yang mengenalnya membuat jalan taubat terasa begitu berat. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Mampukah seseorang sepertinya kembali ke jalan yang benar? Di tengah kegundahannya, Ammar bertemu dengan seorang pria tua di masjid, seorang ulama sederhana yang berbicara dengan kelembutan, tetapi memiliki sorot mata yang tajam. Ulama itu tidak menghakiminya, tidak menanyainya tentang masa lalunya, tetapi cukup mengatakan, dosa adalah kegelapan, tetapi setiap kegelapan akan sirna ketika kau memilih untuk menyalakan cahaya. Kata-kata itu menggema dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, Ammar mulai memahami bahwa taubat bukanlah tentang melupakan masa lalu, melainkan berdamai dengannya. Ia mulai melangkah perlahan, menghadiri kajian-kajian agama, memperbanyak doa, dan mencoba menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Namun, setiap langkah menuju perubahan tidak pernah mudah. Ada saat-saat ketika ingatan masa lalu menariknya kembali, saat godaan datang dalam bentuk kenangan manis yang sebenarnya beracun. Ada malam-malam ketika ia hampir menyerah, merasa bahwa ia tidak pantas mendapat pengampunan. Tetapi setiap kali keraguan muncul, ia mengingat perkataan sang ulama, cahaya hanya akan menyala jika ia memilih untuk menyalakannya sendiri. Dengan tekad yang goyah, tetapi tetap ada, ia mulai memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang pernah ia sakiti, meminta maaf kepada mereka yang tersakiti oleh keputusannya di masa lalu. Dalam perjalanan ini, Ammar bertemu kembali dengan seorang sahabat lama, Ziyad, yang tetap menyambutnya tanpa prasangka. Tidak seperti orang lain yang hanya melihat dosa-dosa masa lalunya, Ziyad melihat perjuangan yang sedang ia tempuh. Setiap orang punya masa lalu, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana engkau memilih untuk berjalan setelahnya, kata Ziyad padanya. Dukungan itu memberi Ammar kekuatan baru. Ia mulai merasakan bahwa perlahan-lahan, meski langkahnya masih berat, ia sedang menuju pada sesuatu yang lebih besar, kedamaian. Setelah melewati pergulatan panjang dalam jiwanya, Ammar mulai menerima bahwa taubat bukan sekadar berusaha melupakan dosa, melainkan menghadapi dan menebusnya dengan keberanian. Ia memperbaiki hidupnya sedikit demi sedikit, mendekatkan diri kepada Allah, dan berusaha mengisi kehampaan yang dulu ia rasakan dengan amal kebaikan. Setiap langkah terasa berat, tidak semua orang percaya akan perubahannya, dan bayang-bayang masa lalu sesekali masih menghantuinya. Namun, ia belajar bahwa perjalanan kembali kepada Tuhan bukan tentang kesempurnaan, melainkan ketulusan untuk terus berusaha. Dalam pencariannya akan kedamaian, Ammar mulai membantu sesama dengan cara yang ia bisa. Ia menjadi sukarelawan di sebuah lembaga sosial, memberikan waktunya untuk anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan. Di tempat itu, ia bertemu dengan seorang pria tua yang dengan lembut mengingatkannya bahwa rahmat Allah lebih luas dari dosa manusia. Kata-kata itu meneguhkan hatinya. Ia kini memahami bahwa meskipun tak dapat mengubah masa lalu, ia masih memiliki masa depan yang bisa diisi dengan kebaikan. Pada suatu sore, Ammar berdiri di depan makam Nadine. Angin berembus lembut, membawa harumnya tanah basah setelah hujan. Ia menatap nisan yang bertuliskan nama wanita yang pernah berbagi luka dengannya, lalu mengucapkan doa yang selama ini tertahan di hatinya. Tidak ada lagi tangisan penuh penyesalan, hanya keheningan yang damai. Dalam hatinya, ia berjanji akan menjalani hidup dengan lebih baik. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai bukti bahwa setiap insan, seberat apapun dosanya, selalu memiliki kesempatan untuk kembali kepada cahaya.